Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Harifin di acara Gesah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari Cafe Pawon Roso, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Aplaus untuk kita semuanya. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berbahagia sekali masih dalam suasana Imlek. JTV Banyuwangi berkesempatan berdiskusi dengan para tokoh yang kaitannya dengan pekerja migran Indonesia. Ada 3 narasumber yang sudah berada di samping saya. Yuk kita sapa saja siapa mereka. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk mereka bertiga. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Muhammad Iqbal SHMH. Beliau adalah Ketua BP2MI Kabupaten Banyuwangi. Sehat Mas Iqbal? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah ya sehat. Ini panggilannya Mas Iqbal atau Mas Muhammad ini yang enak? Mas Iqbal aja. Iya, jadi masih muda ya. Ya. Umurnya berapa kira-kira kalau Mas? Umur sekitar 40. Oh, lebih muda dari saya ya. Tapi yang beda. Agak boros sedikit. Agak boros sedikit. Mas Iqbal, ini mumpung yang nonton banyak, apalagi temanya terkait dengan TKI gitu ya. Nah, hari-harinya tanpa tema itu pun biasanya saudara-saudara kita yang di luar negeri, terutama yang di Banyuwangi ini sering nonton channel YouTube kita, live streaming kita. Enaknya disapa dulu Mas sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan PMI Indonesia. Silakan Mas Iqbal. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pemirsa JTV dimanapun berada, salam kenal. Semoga pertemuan kita ini akan bermanfaat, memberikan wawasan buat teman-teman semua. Oke, sekali lagi aplaus untuk Mas Iqbal. Narasumber kita yang berikutnya adalah Mas Topan Hadi Subcipto SH. SH ini sarjana hukum sama berarti ya. Baru didapatkan kemarin kelihatannya ya. Komlut lagi ya. Iya ini. Beliau adalah aktivis pendamping PMI Kabupaten Banyuwangi. Sehat Mas Topan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Topan kalau di PMI ini sudah berapa tahun di pendampingan? Di Banyuwangi sendiri sejak pulang dari Taiwan 2014. Oh alumni ini ceritanya. Ya, alumni. Waduh, saudara di Taiwan ini alumninya Anda ini. Disapa dulu saudara-saudaranya yang di luar negeri terutama. Silakan Mas Topan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma untuk teman-teman pekerja migran yang ada di Formosa Taiwan, ada di Hong Kong, ada di Singapura. Salam sukses buat Anda dan tentunya semangat, jayo. Waduh, ini istilahnya apa tadi, jayo? Jayo itu semangat. Oh semangat gitu ya. Iya. Oh iya. Saya ini penggemar badminton sering dengar itu baru tahu ini mana. Kan sering itu ya kalau Iya. Cina main itu. Iya. Jayo. Tak kira ayo gitu ya. Sekali lagi aplaus untuk Mas Topan ya. Narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Ali Muntahar Eza. Sudah MA belum ini ya? Oh belum ya, tak kira nyamai Mas Iqbal tadi. Sebagai pembanding. Sehat Mas Ali? Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Ali lama juga ya dulu berkecimpung di ini ya? Ya cukup lama Mas. Cukup Cukup lama. Tapi belum pernah ke Taiwan? Belum. Makanya juga usah pakai cayo lah. Iya baik. Silakan disapa dulu Mas Ali teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Pemirsa JTV yang budiman, teman-teman buruh migran dimanapun negara manapun Anda bekerja, saya hanya mengingatkan jaga keselamatan kerja karena keluarga Anda menunggu di rumah. Semangat. Luar biasa narasumbernya. Ini luar biasa pemirsa JTV, tiga-tiganya bergelar SH gitu ya. Sayang moderatornya bukan SH gitu ya. Kita ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, ini banyak mungkin informasi terkait dengan pekerja migran. Ada istilah-istilah baru juga ya, ada TKI, ada BMI, ada yang terakhir PMI itu ya. Mungkin istilah-istilah itu
perlu diklarifikasi juga karena banyak masyarakat kita yang istilahnya berubah-ubah kan telinganya sementara cuma 2 gitu loh kadang. Nah, ini juga terus kemudian batasan Mas Iqbal sebagai ketua atau kepala ini Mas ya? Sebenarnya saya jabatannya adalah koordinator. Oh iya koordinator. Silakan Mas Iqbal bisa disampaikan panjang lebar lah. Ada waktu 10 menit untuk Mas Iqbal. Silakan. Baik, terima kasih Mas. Ya jadi memang masih cukup asing sebenarnya di warga negara kita istilah PMI itu. Jadi sebenarnya PMI itu awalnya disebut sebagai yang kita kenal sebagai TKI. TKI, atau oke. Tenaga Kerja Indonesia. Jadi sebutan TKI sendiri itu berubah menjadi PMI karena adanya perubahan undang-undang. TKI sendiri itu disebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Sementara perubahan undang-undang terjadi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang merubah pula sebutan menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Berarti sampai hari ini undang-undang yang dipakai undang-undang Nomor 18 Tahun 2017. 2017. Oke, Ya. lanjut. Tidak ada maksud lain yaitu pemerintah memandang bahwa istilah TKI sendiri sudah mengalami distorsi. Jadi kalau kita mendengar istilah TKI itu yang terbayang adalah kekerasan, kasus-kasus gaji tidak dibayar, pelecehan dan seterusnya. Dan juga pemerintah meluruskan pemaknaan TKI sendiri kan TKI sendiri sebenarnya tenaga kerja Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia adalah yang dalam usia produktif adalah tenaga kerja Indonesia. Sementara yang tepat untuk kawan-kawan yang bekerja ke luar negeri ada proses migrasi di sana, maka yang tepat bagi mereka adalah pekerja migran Indonesia. Ini juga untuk meningkatkan harkat martabat mereka karena dengan dirubahnya istilah itu kita ingin pekerja migran Indonesia membawa era baru menjadi sosok-sosok pekerja yang sukses, bermartabat gitu ya dan dapat bersaing di luar negeri. Harapannya seperti Iya, jadi kalau TKI itu konotasinya negatif melulu gitu Mas. Iya, betul. Akhirnya berubah ya. Nomenklaturnya berubah menjadi PMI. PMI ya. Terus kemudian kalau sejauh ini Mas, kalau BP2MI Banyuwangi apa Mas yang dikerjakan untuk perlindungan untuk teman-teman TKI terutama yang di Banyuwangi lah seperti apa? Ya, jadi Undang-Undang 18 tahun 2017 tersebut mengamanatkan adanya sebuah badan yang mengurusi khusus pekerja migran Indonesia dan disebut sebagai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. BP2MI sendiri sebenarnya adalah transformasi dari badan yang dulu kita kenal sebagai BNP 2 TKI. Jumhur Hidayat dulu betul? Jumhur Hidayat salah iya. satu kepalanya. Yang kita kenal itu lebih kenal dari Ali Muntahar itu Jumhur Hidayat. Iya. Ya, aktivis juga kan beliau ya. Aktivis, betul. Nah, dulu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, kemudian berdasarkan undang-undang yang baru berubah nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini badan ini bertanggung jawabnya kepada Presiden langsung, langsung. bukan Menteri Ketenagakerjaan. Koordinasinya kepada Oh, Kementerian Tenaga Kerja. Oke, lanjut ya. Nah, tentu saja dengan berdirinya badan ini, tujuan pemerintah sesuai amanat Presiden adalah melindungi pekerja migran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi tugas BP2MI adalah melakukan tugas-tugas perlindungan pada pekerja migran Indonesia, baik yang akan bekerja maksudnya, Yang akan berangkat sedang, misalnya. ya, sedang alias sedang di luar negeri bekerja, maupun yang setelah atau setelah selesai kontrak dan pulang ke Indonesia. Itu adalah ranah perjuangan dari BP2MI. Seperti itu, Mas. Ya. Kalau sejarah pengirimannya itu sejak kapan Mas? Kalau orang mau boleh tahu Mas sejarah pengiriman, kenapa TKI ini kan banyak ini warna-warna TKI. Kalau tadi Mas Topan nyebut apa tadi ada Hong Kong, ada macam-macam kan ya. Kalau Banyuwangi sendiri terbesarnya larinya kemana Mas? Kalau ini data dari BP2MI itu tadi. Iya. Banyuwangi ini merupakan wilayah yang kantong pekerja migran di Jawa Timur. Seksi ya Mas ya. Yang seksi jumlahnya sangat besar. Di tahun sebelum pandemi, warga Banyuwangi yang keluar negeri itu mencapai 6.000 orang per tahun. Tahun berapa? 2021 berarti ya? Iya, 2019. Oh, ke 2019 belakang, ya sebelum pandemi. Berapa itu tadi Mas Ivan? 6.000 orang. 6.000 ya? Iya. Waduh, Luar biasa kan? Iya. Nah, di masa saat ini jumlahnya masih 4.000-an orang.
dan posisi Banyuwangi hari ini ranking 4 di Jawa Timur. Waduh, luar Untuk biasa. tingkat kabupaten se-Indonesia, Banyuwangi menempati ranking 10. Jadi bisa dibayangkan Bisa betapa dibayang. besarnya jumlah PMI dari Banyuwangi. Jadi potensi PMI-nya ya luar biasa. Iya, luar biasa besar sehingga tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah juga cukup besar harusnya untuk melindungi PMI. Itu yang 6.000 menjadi hari ini 4.000 itu semuanya legal, Mas? Itu yang legal. Oh. Ya, kalau ditambah dengan yang ilegal bisa jadi 2 kali lipatnya. Yang tentunya jumlah pasnya kita nggak tahu karena hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah yang ilegal ya. Itu. Kalau kontribusi terhadap devisa negara, Mas, dari jumlah itu? Ya cukup besar ya. Dalam 1 tahun pekerja migran Indonesia itu berkontribusi terhadap negara itu sampai 157 triliun. Per tahun? Per tahun. Wah, luar biasa. Itu ranking 4 penerimaan devisa terbesar bagi negara Indonesia setelah migas. Nah, sehingga bisa dibayangkan kalau Indonesia nasionalnya 1057 triliun, berapa miliar yang masuk ke Banyuwangi. Dan ini menggerakkan sektor ekonomi lokal. Karena pekerja migran Indonesia mendapatkan uang dari luar negeri, mengirimkan kepada keluarga, kemudian dikembangkan menjadi usaha, kemudian mempekerjakan wilayah orang-orang di wilayah sekitarnya. Tentu menggerakkan perekonomian negara. Kalau per hari ini, Mas, misalnya disebut sebagai alumni kayak Mas Topan itu berapa tercatat alumni? Alumni pekerja migran? Iya, alumni pekerja migran. Banyak sekali ya, banyak sekali tentunya. Karena sebenarnya Indonesia itu berpengalaman dalam migrasi itu sejak zaman penjajahan. Dari pengiriman buruh-buruh pertanian, perkebunan, dari zaman sistem tanam paksa, kultur stelsel, kemudian bahkan ada yang sampai New Caledonia baru ya. Suriname itu masuk enggak? Suriname termasuk karena itu kan ditempatkan sana untuk perkebunan Belanda. Jadi sejarahnya panjang sekali. Dan sampai dengan hari ini mungkin sudah ratusan ribu lebih mungkin ya, jutaan lah ya mungkin ya. Kalau dari Banyuwangi sendiri kalau dihitung dari berapa tahun ke belakang ya. Kalau misalnya 1 tahun saja 6.000-an, ya ditambah zaman penjajahan ya pasti banyak sekali ya. Karena sebenarnya migrasi di Banyuwangi itu sudah sangat kultural. Kita sering menjumpai bahwa satu keluarga bekerja ke luar negeri, orang tuanya juga pernah kerja ke luar negeri, kakeknya juga pernah kerja ke luar negeri. Jadi sudah semacam migrasi tradisional gitu. Simbol kultural ya. Kalau kakeknya sudah pernah ke sana mestinya harus ke sana. Ya. Mas, ini juga banyak masyarakat terutama masyarakat Banyuwangi pengen tahu mekanisme seperti apa kalau orang mau berangkat ke luar negeri supaya jalannya tidak jalan tikus tapi jalan tol Suramadu, kira-kira begitulah. Nah, seperti apa sebenarnya BP2MI seperti apa perannya untuk menjembatani kegelisahan lah. Karena itu tadi kalau orang sudah berpengalaman pasti ke luar negeri nikmat-nikmat aja, tetapi orang yang baru itu biasanya orang tuanya kadang tidak mengizinkan macam-macam lah. Ya kayak apa, Mas, ini pencerahannya dari Mas Iqbal ini? Ya. Jadi sebenarnya sistem penempatan pekerja migran kita itu sekarang sudah berbasis online system. Jadi semuanya terdata dengan baik, tidak seperti dulu yang dilakukan secara manual, masih tulis-tulis di buku dan seterusnya. Untuk seorang calon pekerja migran Indonesia, hal pertama yang dia harus lakukan adalah pasti dia akan mendaftarkan dirinya dulu di dinas terdekat atau domisilinya. Jadi dia akan mendapatkan ID sebagai pekerja migran. Setelah itu dia pasti akan menempuh pelatihan. Nanti setelah itu dia juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen untuk menunjang perjalanan dia. Misalnya paspor, visa, berikutnya juga perjanjian kerja. Setelah itu mereka pasti bertemu dengan kami atau BP2MI. Di BP2MI mereka akan dilakukan lagi verifikasi seluruh dokumen yang sudah dijalani. Ketika itu sudah lengkap, maka akan pasti mengikuti proses yang namanya OPP, orientasi pra pemberangkatan OPP. Yaitu kegiatan belajar 1 hari penuh dengan 5 materi wajib yang harus diberikan kepada mereka. Materinya apa itu, Mas? 5 wajib. Ada mental kepribadian, perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan, kemudian bahaya radikalisme, anti narkoba dan AIDS, ya. Masuk itu ya berarti. Iya, dan materi wajib bahasanya. materi wajib, kebudayaan negara setempat. Jadi itu wajib mereka dapatkan, dan setelah itu mereka akan mendapatkan surat keterangan telah menempuh OPP dan terbit yang namanya EPMI, Elektronik Pekerja Migran Indonesia. Jadi kartu virtual ya, yang pasti PMI, SIM-nya lah kelihatannya ya. SIM-nya. Nah setelah itu
mereka baru bisa berangkat. Sehingga kalau misalnya ada kawan-kawan calon pekerja migran Indonesia yang kemudian tiba-tiba didatangi orang dan ditawari bekerja dalam waktu yang singkat, langsung berangkat gitu. berangkat, diiming-imingi uang 2 juta, 5 juta, tinggalan di rumah, kemudian langsung naik pesawat berangkat, hati-hati. Atau bahkan tidak naik pesawat, kadang-kadang naik kapal ya. Hati-hati, bisa jadi itu tawaran ilegal. Artinya idealnya sebenarnya kalau waktu mingguan nggak mungkin ya Mas kalau mau berangkat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Idealnya bulanannya berapa Mas? Karena untuk mengurus visa dan paspor sendiri itu membutuhkan waktu berminggu-minggu. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu sudah berangkat, wah ini saya kira luar biasa. Ini mungkin dia pakai bantuan Doraemon atau apa. Tapi Jadi kadang waspada. mereka juga ada yang beberapa ngaku di pelampungan lama sekali Mas. Itu sebenarnya gimana juga ya? Ada nggak waktunya, terminnya kalau dokumennya sekian hari, terus di penampungan sekian? Itu Ya. ada nggak aturan teknisnya sebenarnya? Sebenarnya ada. Jadi semua pekerja migran yang ditampung untuk melakukan pelatihan itu diikat melalui perjanjian yang namanya perjanjian penempatan. Yaitu perjanjian hubungan antara calon pekerja migran Indonesia dengan perusahaan yang akan melakukan proses untuk dirinya, menempatkan maksud saya. Nah, waktunya yang diberikan adalah maksimal 5 bulan. 5 bulan, Ya, cukup lama. 5 bulan. Jadi pelatihannya sendiri itu bisa 2 sampai 3 bulan, kemudian proses lain-lainnya medical check up dan seterusnya. Apabila dalam 5 bulan itu kemudian tidak berangkat, maka ini harus dipertanyakan. PMI juga bisa mengadu kepada kami. Boleh ya? Boleh. Nanti kita akan cari tahu apa masalahnya karena kadang-kadang sangat dinamis sekali, Mas. Oke. Pada posisi di tahap akhir, biasanya mereka akan mulai istilahnya menawarkan pekerja migran ini untuk user. Jadi calon-calon pemberi kerja. Nah, disinilah prosesnya kadang-kadang alot. Ada yang rezekinya bagus sehingga langsung dapat, sehingga bisa segera diproses untuk terbang. Ada juga yang butuh waktu yang cukup panjang baru dapat. Jadi seperti itu. Terakhir Mas, sebelum ke Mas Topan, kira-kira berapa biayanya Mas kalau orang saya mau berangkat gitu? Apa gratis gitu kalau lewat Mas Topan, lewat Mas? Ini yang menjadi pertanyaan publik Mas Topan. Mas Iqbal, silakan Mas Iqbal. Mas Topan apa saya? Ya jenengan aja dulu. Oh iya. Ya, jadi untuk bekerja ke luar negeri, kalau misalnya tujuannya Taiwan itu saat ini biayanya adalah 17 juta. 17 juta 17 ya. juta. Sudah sampai nyampe 18. sana ini ya Mas? Ya itu harusnya sudah semuanya. Oh oke. Ya. Akomodasi macam-macam sudah. Iya, ada ya? itu ada pelatihan, kemudian biaya medikal dan seterusnya. Nah, kemudian untuk Undang-Undang 18 sendiri sudah mengamanatkan biaya-biaya untuk perjalanan yang harusnya ditanggung majikan itu harus majikan yang menanggung. Sehingga juga ada kewajiban majikan, misalnya tiket, kemudian juga penampungan karantina. Kalau di sana misalnya pandemi kan ada karantina gitu ya. Ataupun medical check up di sana itu harusnya ditanggung oleh majikan. Tapi pembiayaan sudah ditetapkan oleh BP2MI maksimal adalah 17 juta. Maksimal 17 juta. Ya, 17 juta. Kalau ke Malaysia begitu berapa biasanya Mas? Kalau Malaysia saat ini untuk rumah tangga itu masih ditutup. Oh masih ditutup ya? Saya dengar sudah mulai dibuka melalui sistem yang baru. Tapi biayanya kalau di masa sebelumnya itu sekitar 5 jutaan. Oke. Sekali lagi aplaus untuk Mas Iqbal, nanti kita sambung lagi. Iya. Kita ke Mas Topan dulu. Mas Topan, ngomong-ngomong berapa tahun Mas Topan di luar negeri Mas? Untuk di Taiwan sendiri saya 2 periode. Kalau 2 periode berarti 1 periodenya 3 tahun, insya Allah 6 tahun. Luar biasa 6 tahun ya. Iya. Yang ngalang-alai jabatan kades loh sampai nanti ya. Berarti sudah dapat apa 6 tahun itu Mas? Tidak dapat apa-apa. Dapat istri. Iya. Kalau untuk pekerja migran laki-laki, kalau pabriknya tidak ada lembur, enggak dapat apa-apa. Dapatnya kerja bakti kayaknya. Oh gitu. Iya. Kalau boleh bernostalgia, zaman itu per bulan dapat berapa gaji Mas? Iya. Apa? Jadi mungkin ceritanya sangat tragis waktu itu ya, karena masih 2006, kita masih menggunakan dokumen-dokumen yang saat itu masih Manual. sangat mudah, Ya, sangat mudah untuk didapatkan. Makanya kita sangat
berisiko sekali menjadi korban-korban penipuan dari sponsor. Jadi karena kita tidak ada pengalaman, jadi saat itu kita langsung pergi ke Jakarta dan ditawari oleh sponsor yang dari Banyuwangi juga bahwa akan dipekerjakan dan gajinya juga lumayan. Karena kita sudah terbentur dengan janji-janji yang tadi, seandainya kita berangkat kembali lagi itu kita malu sama tetangga, kebanyakan gitu kan. Iya. Kita risih apa kata dunia. Jadi kita juga nekat. Bahkan di Jakarta sana sampai 1 tahun belum berangkat. 1 tahun? 1 tahun belum berangkat. Iya. Justru ada cerita sangat tragis. Oke, silakan berbagi. Memakai dokumen orang lain. Nah waktu itu. Jadi KTP-nya orang lain, paspornya orang lain, kita sampai Bandara Soekarno-Hatta itu kena cekal. Tapi sama pihak imigrasi alhamdulillah tidak ditahan. Karena tahu ini adalah korban. Oh. Ya. Jadi dari Tetap lolos berarti? tidak dikembalikan, kamu harus kembali, paspornya ditahan. Oh, paspornya ditahan, Iya. orangnya kembali. Iya. Oh, terus ringkas cerita, Mas? Jadi ringkas ceritanya, karena sudah terlalu lama, akhirnya kita ditawari saat itu disuruh jaga akong ataupun orang tua. Akong itu orang tua laki-laki kalau orang Cina. Kakek lah ya. Ya kakek. Karena kita sudah meninggalkan hutang banyak, terus rasa malunya juga tidak terhingga kan, apalagi sampai pulang. Akhirnya saya terima, tapi dengan satu syarat, ini cuma sebagai persyaratan. Kamu nanti akan dipekerjakan di peternakan. Nah, peternakan itu bukan peternakan kambing, ayam, malah peternakan babi. Iya. Jadi sampai pelihara babi ke sana? Bukan pelihara, merawat. Jadi kita BLK-nya merawat orang tua, sampai sana kita disuruh merawat babi. Wah, ini Iya. luar biasa tuh kisahnya. Lanjut mas, Iya. menarik ini. Jadi dari situlah bahwasanya karena rasa malu yang tidak terhingga, hutang juga banyak, ini mungkin banyak sekali teman-teman pekerja migran dari luar negeri. Akhirnya saat itu dengan bahasa yang tidak bisa, karena kita juga bahasanya belajarnya juga sangat-sangat sulit sekali. Yang kita andalkan cuma satu jurus di sana, bahasa Tarsan, bahasa gerak, Bahasa isyarat ya? ya Bahasa betul tubuh. betul. Jadi kadang-kadang nggak nyambung, ya kadang-kadang nyambung. Ada peristiwa yang sampai saat ini sampai geli dan ini ya, sampai tertawa-tertawa sendiri. Saat itu majikan disuruh mengarungi makanan berupa, kalau di sini tuh kayak katul, dedak, iya. kayak sentrat kayak gitu. Karena bahasanya kurang begitu paham, ditumpah sama dikarungi itu hampir mirip. Jadi semuanya tak pakai gunting, tak curah semua satu lantai. Majikan datang itu sudah marah, matanya merah, gedek-gedek. Saya juga ikut gedek-gedek gini juga. Jadi akhirnya ketawa. Dia gedek-gedek marah, saya gedek-gedek nggak ngerti. Mohon maaf. Jadi akhirnya tidak marah. Nah, dari peristiwa itu saya merawat babi itu ada 1000 ekor 1000 ekor. di tengah Berapa sawah. orang? Berapa orang? Sendirian sama majikan. 1000 orang? Iya. 1000 ekor. Bukan 1000 orang ya, 1000 ekor. Jadi peternakan itu ada di tengah sawah, ya, ada di pertengahan sawah. Jadi kalau malam itu ya sepi, kalau siang hari hanya bekerja, dan yang sangat berisiko sekali makanan dari babi itu sendiri adalah campuran dari sisa-sisa makanan. Makanan manusia? Iya betul. Kalau masih baru baunya enak. Tapi itu kan kalau di Taiwan sana sampah itu dipilah menjadi 2, sampah kering dan sampah basah makanan. Jadi tidak boleh dicampur dengan sampah karena di sana langsung mendapatkan sanksi. Setiap sore itu ada mobil sampah. Petugasnya datang ya? Iya. Dan untuk sisa makanan itu langsung dicurahkan di drum. Nah kadang-kadang kita mengambil itu sampai seminggu ya. Ada bau-baunya yang agak wangi, terus ada binatang melatanya juga.
Tapi karena sudah nekat ya kita nggak apa-apa. Kita anggap baunya wangi sekali seperti itu. Iya. Jadi kita naikkan ke truk ya, ke Fuso itu, drum besar-besar itu. Dulu badannya sispek banget, olahraga terus seperti itu. Body ya kan. Iya. Mas Iqbal kalah ya kalau dulu ya. Iya. Waduh, kalah. Jadi dari awal teman-teman itu bilang, Mas Towan, pokoknya kalau kamu nanti di Taiwan, waduh, tidak seperti di Indonesia. Lah ngopo? Wih, ceweknya cantik-cantik, negaranya bebas, pokoknya indah. Tapi ternyata tidak berbanding terbalik dengan nasib saya. Saya di sawah sendirian, makannya kadang-kadang ya mie, ya. Terus nggak bisa bahasa. Pernah suatu ketika siang hari, saya melihat ada perempuan itu pakai jilbab. Siang hari. Iya, langsung saya kejar. Ya mungkin, wah, alhamdulillah saya dapat teman. Biasanya teman saya babi kan. Nah itu cuma ada orang. Saya kejar. Sebentar, tunggu. Terus dianya berhenti. Terus orangnya bingung. Indonesia. Bingung. Indonesia. Terus dibuka. Ternyata ama-ama yang ke sawah pakai masker. Karena dulu kan kita nggak pernah tahu kan maskeran kan. Yeah. Nah baru sekarang karena ada COVID kita masker. Ternyata itu. Iya. Nenek ya. Nenek. Nah, pergi ke sawah, cuma kelihatan matanya, tak kirain pakai jilbab itu, pakai. Iya, sampean terhalusinasi dengan anak berjilbab, anak Iya. pesanggaran, jadi Iya. kan ya. Jadi kita selama berbulan-bulan itu tidak pernah berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, dan akhirnya saya dikasih sebuah solusi oleh teman-teman. Tapi kalau HP itu bisa dikasih sebuah solusi, kamu harus berani dengan majikan. Kamu harus minta libur walaupun cuma sebulan sekali. Awalnya tidak boleh. Kamu di sini kerja, tidak boleh libur. Akhirnya dikasih solusi, disuruh mogok makan. Tidak mau makan, padahal majikan gak ada, saya juga makan. Cuma saat majikan ada, saya gak mau makan. Bingung mereka, karena pekerjaan dan tenaga saya yang harus untuk bekerja, tapi karena tidak makan, bingung. Nanti kalau mati gimana? Akhirnya lapor agensi. Alasannya kenapa? Saya cuma kepingin libur. Dan akhirnya dikasih. Saat itu dikasih, ketemu, kalau hari Minggu kan teman-teman pekerja pabrik kan libur semua. Saya itu seperti melihat apa ya? Melihat durian ataupun emas runtuh lah. Semua temen tuh saya salamin, Indonesia ya mas, Indonesia ya mas. Pokoknya apa ya? Rioyo ya. Kayak orang katro gitu. Saking bahagianya. Bagaimana kita di negeri orang, tidak bertemu dengan teman-teman sebangsa, sekali ketemu saya salami semuanya pokoknya. Kuat bertahan berapa tahun tapi di ini Mas Ngopeni? Nah ini Mas Samsul, setiap malam saya itu bisanya hanya menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma berdoanya simpel, ya Allah, jika memang ini garis hidup saya, maka akan saya kuat-kuatkan sampai kapanpun. Tapi kalau memang ada pekerjaan yang terbaik, saya kepingin juga kumpul dengan teman-teman, berikanlah jalan yang terbaik. Alhamdulillah 1 tahun berjalan, majikan bangkrut. Ya, Malah ini, alhamdulillah iya, ini ada karyawan majikannya bangkrut, alhamdulillah ya ini. Iya. Karena apa? Sebelum bangkrut itu saya sempat pingsan karena di sana kan setiap bulan 11 itu musim dingin. Karena musim dingin otomatis jendela-jendela itu ditutup semuanya, otomatis baunya kan menyengat. Nah, akhirnya bau menyengat itu di dada itu sesak, saya pingsan. Dibawa ke rumah sakit, 3 hari itu tidak sadar katanya. Dan baru sadar ada di rumah sakit itu ternyata ada mbak-mbak di Indonesia itu yang merawat Agong, kakek tua itu di sebelah saya. Karena pihak rumah sakit tahu bahwasanya ini orang Indonesia, harus ada orang Indonesia. Saat itu saya nangis gitu, alhamdulillah ketemu. Saudara Padahal itu ya, iya ada, ketemu tidak
dikenal tapi sama-sama sebangsa, saya terima kasih sekali. Dan akhirnya teman-temannya diundang datang, ada yang nganter buah-buahan. Wah, terharu sekali waktu itu. Makanya itulah sebuah kenangan yang sangat terindah sekali kalau diceritakan, dan itulah sebuah perjalanan bahwasanya orang-orang melihat, wah, kerja di luar negeri itu enak. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ya. Iya. Nah, Mas Samsul mungkin saya tambahin sedikit. Ya. Jadi seperti Mas Topan ini tentunya kan harus dilatih ya. Nah, BP2MI sendiri sebenarnya untuk pembiayaan itu sudah mengeluarkan peraturan badan yang membebaskan biaya penempatan. Biaya penempatan. Iya, ini juga untuk teman-teman calon pekerja migran, masyarakat juga harus tahu bahwa ada 10 jabatan yang kategorinya informal itu tidak boleh dibebani biaya. Misalnya yang bekerja di rumah tangga, kemudian perawat lansia, perawat bayi, pengurus kebun, supir, juru masak, bahkan awak kapal perikanan itu tidak boleh dibebani biaya lagi. Ya. Seperti itu. Jadi Mas Topan ini salah alamat ya. SK-nya ngerawat orang tua, kakek-kakek, ternyata di sana ngerawat babi. Tapi sempat ngirim itu ke sudah istri. tahu itu. Oh, itu sudah tahu. Iya. Iya, Oh. sudah tahu. Tapi karena sempat ngirim berapa kali Mas ke Indonesia dulu? Sudah nikah ya sampean ke sana itu Mas? sudah. Oh, sempat. Jadi gaji saya itu gaji rumah tangga, bukan gaji pabrik. Nah, waktu 2006 karena belum ada undang-undang yang seketat ini. Nah itu. Makanya dari hal-hal seperti itu akhirnya kita konsisten dan kita ingin menjadi pelindung teman-teman PMI yang seperti itu agar kejadian pahit ini tidak terulang kepada saudara-saudara kita. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Topan ya. Jadi dari titik balik itu ya, Mas Topan dari pengalaman yang pahit itu, Iya. akhirnya menerjunkan diri menjadi pendamping ya. Iya betul. Dan itu menjadi imbal balik saya, terima kasih saya kepada Allah SWT bahwasanya saya menerima nasib seperti itu, dan saya tidak kepingin saudara-saudara saya pekerja migran Indonesia mengalami hal yang sama, karena iya kalau kuat, kalau tidak kemungkinan bisa depresi dan ataupun bisa sampai bunuh diri. Oke, sebelum ke Mas Ali Mas, terakhir kenjenengan dulu sebelum ke Mas Ali. Batasannya seperti apa pekerjaannya pendamping hari ini yang Mas Topan lakukan? Ya. Jadi Banyuwangi merupakan salah satu kantong pekerja migran Indonesia. Otomatis semakin banyak pekerja migran Indonesia akan semakin banyak permasalahan yang ada. Dan itu adalah sebuah panggilan hati. Jarang sekali yang mau pendamping itu tidak digaji. Oh, bukan digaji Tidak Mas ada, Iqbal ya? tidak ada yang gaji. Saya mau ikut ini tadi. Iya, Terima kasih aja. iya, tidak ada yang menggaji karena panggilan hati. Makanya jarang sekali yang mau melakukan karena tidak ada uang di dalamnya, dan kita tidak akan mencari uang di situ. Kita percaya jika kita berbuat baik, insya Allah Allah SWT akan memberikan rezeki yang baik dan luar lancar. biasa lah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Topan ya. Luar biasa pemirsa, beliau pernah ke luar negeri, kemudian juga pernah, artinya popularitasnya ke luar negeri itu yang aduhai, indah-indah itu ternyata faktanya juga tidak begitu. Jadi popularitasnya tidak sebanding dengan realitasnya. Nah, kita sekarang ke Mas Ali dulu. Mas Ali, dari potret yang disampaikan pemerintah tadi, BP2MI tadi, terus kemudian ada Mas Topan, apa yang sesungguhnya terjadi Mas Ali, dan ke depan kayak apa? Anda sebagai pembanding tentu bisa mengelaborasi studi akademik yang punyanya pemerintah pasti karena dia regulator, dengan studi lapangan yang dimiliki oleh Mas Topan. Kita meyakini bahwa masih banyak ribuan Mas Topan yang lain yang sebenarnya pahit getirnya macam-macam variannya. Nah, ini dari Mas Ali, silakan Mas Ali. Baik, terima kasih Mas Samsul. Kalau saya boleh bilang, kalau saya ngomong sekakmat, sebenarnya problemnya satu ini masalah literasi. Literasi kita itu menurut catatan UNESCO itu dari 1000 orang hanya 1 orang yang minat baca, Mas. Itu satu. Yang kedua,
Apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal, saya biasa manggil Mas Iqbal karena dulu kenalnya udah duluan gitu. Pada tahun 2016 kalau nggak salah ya Pak Iqbal, kita sama-sama disuruh ngomong perlindungan PMI, namanya waktu itu TKI Mas, di Bogor Cisarua begitu. Nah, saya melihat begini, satu sisi negara kan memang harus hadir untuk melindungi warganya, terutama PMI. Namun apa yang disampaikan, mohon maaf ini Mas Iqbal tadi, yang katakanlah ngomong cost structure, biaya penempatan yang 17 juta, faktanya di lapangan mereka tidak harus membayar 17 juta. Faktanya bisa jadi lebih besar, dua kali lipat bisa saja ya. Lebih besar. Itu problem di lapangan. Nah, apa yang disampaikan Mas Topan itu ini bagian cerita yang terburuk masa lalu ya. Namun juga ada story sukses dari PMI juga. Tadi sebenarnya Mas Topan harus bercerita kesuksesan beliau juga. Itu kan tadi cerita ketika belum sukses ya, yang sakit-sakit yang diceritakan, yang indah-indah nanti lah. pasti dikupas begitu Mas Topan. Cerita waktu setahu saya beliau itu saya kenalkan tahun 2016, waktu itu saya masih bekerja di BNP 2TKI waktu itu. Beliau sering datang ke kantor kami, sering membawa problem masalah TKI untuk diselesaikan begitu kira-kira Mas. Terkait dengan pemulangan jenazah, TKI meninggal dunia, TKI depresi dan sebagainya. Nah, saya melihat Mas Topan ini orang ini kok tidak digaji, kemudian kok sering datang ke kantor membawa masalah. Waktu itu kan ojo-ojo ini ya prasangka ya. Ojo-ojo makelar. Ojo-ojo makelar ini waktu itu gitu, Mas. Nah, beliau waktu itu belum ke Banyangi waktu Mas Iqbal ini. Ternyata apa yang dilakukan beliau itu secara faktanya memang benar-benar mendampingi TKI. Jadi mereka karena sudah punya pengalaman, jejaringnya dari negara tujuan nah tinggal datanya dikasihkan ke kita baru turun bersama-sama. Kalau bisa dikatakan Mas Topan ini hadirnya pemerintah untuk membantu PMI yang bermasalah tadi, begitu Mas. Iya. Tapi kaitannya dengan ini tadi Mas, misalnya banyaknya ribuan, bahkan ada 4.000 terakhir 6.000 sebelum pandemi. Sebagai orang yang pernah bekerja di ya PMI katakanlah seperti itu, walaupun statusnya NGO gitu. Apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah daerah supaya terjadi koneksi? Bagaimanapun juga ini kan warganya ini. Ya kasus yang terbaru, kasus penculuk, ya datanya tidak ada. Kita tidak tahu Allah alam ya. Dan seperti apa sebenarnya supaya ini matching antara satu sisi kebijakan nasional punyanya Mas Iqbal tadi, di sisi lain pemerintah daerah yang kebetulan punya warga. Kan tidak hanya sebatas bagaimanapun juga dokumennya kan dari daerah ini berangkatnya. Seperti apa? Mestinya seperti apa langkahnya Mas Ali? Begini Mas Samsul, mandat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu tentang perlindungan PMI itu sangat jelas. Salah satunya adalah pemerintah wajib memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran Indonesia begitu. Artinya pemerintah mesti harus hadir termasuk biayanya Mas. Karena dilatih kan butuh kos begitu ya. Salah satu itu. Gratis ya pelatihannya mestinya kalau berdasarkan undang-undang. Dibiayai oleh pemerintah, bukan gratis. Artinya ada biaya yang dibebankan oleh pemerintah. Satu, yang kedua, selain membiayai calon pekerja migran yang mau bekerja ke luar negeri, pemerintah juga harus continue memberikan informasi kaitannya bekerja yang legal kepada calon PMI. Karena di lapangan itu calon PMI Mas, calon buruh migran itu biasanya dapat informasi satu, kalau enggak salah ke tetangganya, bisa jadi ke calo sponsor, atau yang paling dekat datang ke LPK. Paling dekat lagi tanya saudaranya nggak tahu begitu. Nah,
Saya khawatir karena pemahaman mereka yang tidak tahu proses bekerja yang benar, mulai dari mau berangkat begitu, ketika di sana mau ngapain, ketika pulang bagaimana itu, mereka nggak ngerti. Akhirnya jadi makanan oleh oknum-oknum calo katakanlah ya, mencari untung dari kepergian mereka. Makanya pemerintah itu memang harus turun Mas. Seperti ini kan luar biasa JTV itu memberikan informasi edukasi ini ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan yang terakhir ya. Iya. Pertama. Luar biasa ini. Ya. Artinya itu seperti yang Mas Ali katakan tadi, tugasnya siapa? Tugasnya Mas Topan atau Mas Iqbal itu tadi? Nah, mestinya ini kalau melihat regulasinya itu mestinya hukumnya. Hadirnya pemerintah dulu. Oh, berarti Mas Iqbal ya. Langsung aja tunjuk Mas Iqbal. Iya, Mas Iqbal itu pemerintah kan. Pemerintah harus hadir kepada masyarakat, memberikan informasi yang sedetail-detailnya. Karena mandat undang-undang PPMI itu tidak hanya Pak Iqbal sebenarnya Mas. Mulai dari desa itu harus wajib menyampaikan karena ada perintah itu memberikan informasi. Maka kalau hari ini kepala desa tidak melek informasi tentang buruh migran, jangan mau ngomong perpanjangan 9 tahun ya. 9 tahun kira-kira begitulah. Harus ngeh dulu perlindungan PMI. Karena ya opo pekerja migran itu salah satu pada tahun berapa gitu Mas Iqbal ya? Menurut catatan Bank Indonesia itu salah satu penyumbang devisa terbesar nomor 2 dulu malah kan setelah migas begitu. Oh, minyak dan gas ya. Ya, karena tapi masuknya kepala desanya makanya cuek, masuknya kan ke Jakarta bukan kepala desa Kedungrejo misalnya. Saya tahu ya saya. Tapi memang itu mandat undang-undang Mas Samsul. Kepala desa, perangkat desa itu harus ngerti betul tentang minimal penempatan, perlindungan PMI sejak pada proses di tingkat desa begitu. Iya. Mas Ali, sebelum ke Mas Iqbal, kalau ngomong calo tadi sebenarnya calo ini berasal dari mana Mas? Calo ini dari NGO, dari pemerintah atau dari apa ini sebenarnya? Kalau calo pengalaman kami di lapangan itu bahasa calo itu kan sebenarnya oknum ya Mas, bisa dari siapapun, warga sipil, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, itu bisa menjadi calo, karena potensi untuk mengeruk keuntungan tadi, karena urusan finansial nih Mas, untung dan gak untung itu, iki lak melo aku, wong iki mesti aku untung, nilainya berapa, itu, makanya kalau ada istilah hukumnya Yunani itu quid leges sine moribus, Pak, kalau penegak hukumnya peraturan undang-undang itu kalau kalau penegak hukumnya tidak baik, mestinya harus punya moralitas begitu ya. Kalau punya moralitas, maka itu yang menjamin tidak mau melakukan pungli begitu ya. Berarti ini moralitasnya nggak ada, penegak hukumnya nggak ada, begitu kira-kira Mas? Ya kira-kira begitu, karena aturannya sudah jelas kok, tidak boleh pakai pungutan liar dan sebagainya, itu kan dilarang. Dibuat clean government itu bisa nggak Mas, supaya masyarakat kita ini juga clear aja masuknya, itu mungkin nggak kalau menurut Mas Ali? Harusnya mungkin ya Mas. Apa yang perlu dibenahi? Satu, saya kalau melihat di BP2M ini sudah luar biasa baik ya Mas menurut saya, dibandingkan kalau kisaran tahun 2010 ke bawah itu. Dari data yang kita koresponden kemudian tanya jawab pada teman-teman mantan buruh migran yang kena masalah itu luar biasa ngerinya. Dulu kalau boleh cerita itu di bandara Soekarno Hatta itu dibedakan pemulangan itu Mas. Ada terminal 3 namanya. Jadi lak TKI lak mulih itu lewat terminal 3. Kalau sekarang enggak Mas, semua pintu boleh untuk TKI. Bahkan kalau BP2M ini, maka saya muji BP2M itu, kalau di Jakarta ada Pak Beni Ramdhani. Kalau di Jawa Timur, di Tapal Kuda ini ada ini, Pak Iqbal ini. Ini pejabat rasa aktivis nih Pak. Oh. Tidak ngikut deret angka. 1, 2, 3 dia bisa loncat 1, 2, 3, 8 langsungan itu. Biasanya kalau birokrat kan 1, 2, 3 laporan dulu surat-surat, keburu TK itu kan ketangkap calo tadi diterbangkan ke luar negeri begitu. Kalau dulu memang cuma terminal 3 ya? Lewat terminal 3 dulu. Oh, kalau sekarang bebas? Sekarang bebas sekarang. Bahkan
BP2MI itu dapat kado spesial kalau nggak salah Mas ya, dapat kado spesial dari Presiden Jokowi, ada launch khusus PMI. Jadi tagline-nya itu VVIP ya, warga negara VVIP, very important person gitu ya. Very important person, ya. person, kira-kira begitu. Jadi ketika kita masuk di loan itu dijamu seperti layaknya pengusaha gitu Mas, PMI mau berangkat itu. Ya, kok tadi Mas Topan kok gak zamanku kae. Nah, luar biasa. Belum. Oke, aplaus untuk Mas Ali Muntahar lah ya. Mas Iqbal kelihatannya bisa langsung direspon tadi ya apa yang disampaikan apa ini Mas Taufan sama Mas Ali tadi. Silakan Mas Iqbal. Iya, kita mendengar pengalaman yang menarik dari Mas Topan tadi. Itu adalah gambaran bahwa banyak perusahaan-perusahaan maupun agensi-agensi luar negeri yang tidak bertanggung jawab. Jadi menawarkan kerjanya sebagai apa, sampai di sana kemudian ternyata tidak sesuai. Hal-hal seperti ini adalah pelanggaran hukum. Jadi ada fungsi kekonsuleran di Kementerian Luar Negeri ataupun kedutaan-kedutaan besar kita, dan juga merupakan tugas mereka untuk memberikan advokasi hukum. Jadi jangan segan-segan, pesan saya kepada rekan-rekan pekerja migran yang mungkin hari ini juga turut nonton menyimak, acara kita menyimak, bahwa Anda memiliki hak sebagai pekerja migran. Dan Taiwan dan Hong Kong itu kemudian dibuka sebagai negara tujuan penempatan karena pemerintah melihat regulasi di Hong Kong dan Taiwan cukup kuat untuk melindungi warga negara asing. Sehingga jangan pernah takut ketika Anda merasakan ada ketidaksesuaian gaji, kemudian ketidaksesuaian penempatan, kemudian adanya hak-hak yang tidak diberikan, misalnya komunikasi, makan yang kurang, ataupun kemudian dipekerjakan lebih dari satu orang, karena kadang-kadang luar biasa Mas, itu kadang yang di rumah tangga itu dia modelnya dipinjam-pinjamkan. Jadi dia harusnya bekerja pada majikan A, ketika sampai di sana hari Senin dia di A, nanti hari Selasa dia dipinjamkan ke B, hari Rabu dia di C, begitu terus dalam satu minggu. Jadi dilempar ke sana kemari. Iya, dalam satu flat, dan ini luar biasa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi jangan takut untuk mengadukan, dan pemerintah pasti akan hadir untuk melindungi rekan-rekan pekerja migran. Bukankah ada hotline-nya misalnya begitu? Ada hotline-nya, teman-teman juga bisa mengontak. Kalau BP2MI, rekan-rekan bisa mengontak di 0800.000. 0800.000 ya. 08001000. Ya, mudah-mudahan bisa dicerna oleh teman-teman yang bisa. Betul. Nah, kemudian dan apa yang disampaikan dari Mas Ali itu benar ya. Memang prinsipnya diseminasi informasi ini sangat penting. Banyak warga kita yang mungkin tidak tahu proses prosedur. Betul. Dan BP2MI itu hanya salah satu bagian dari proses penting dalam diseminasi informasi. Kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan warga. Kebetulan kami ini di Banyuwangi memiliki wilayah kerja Mas. Jadi ada Banyuwangi, termasuk juga Jembes, Situbondo dan Bondowoso. Kita mencoba untuk mendekatkan diri kita melalui program yang namanya Adem Aman. Waktu itu kita punya program Adem Aman. Adem Aman itu singkatan dari Anjang Sana Desa untuk Migrasi Aman. Oh, sebenarnya sudah tembus ke desa-desa sebenarnya. Iya, kita mendekati aparatur desa seperti yang disampaikan Mas Ali. Sebenarnya posisi pemerintahan desa itu memiliki tugas khusus dalam Undang-Undang Nomor 18. Jadi Undang-Undang 18 itu sudah memberikan tugas masing-masing dari struktur pemerintahan tertinggi sampai yang paling bawah. Jadi pemerintah pusat itu tugasnya apa saja, kemudian pemerintah daerah provinsi apa saja, pemerintah daerah kabupaten apa saja, sampai pemerintah desa. Tadi yang disampaikan menyebarluaskan informasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendataan, melakukan pendampingan terhadap warganya yang akan membutuhkan dokumen-dokumen untuk keperluan pekerja luar negeri. Itu harus didampingi oleh desa. Walaupun sayangnya kami masih mendengar ada desa yang memungut biaya terhadap mereka. Mestinya? Harusnya zero. Karena ini adalah bagian dari pelayanan publik. Nah, kita coba mendekatkan diri melalui program-program Adem Aman tadi. Kemudian tahun lalu ini kita ada program namanya BTS. Jadi BTS itu BP2MI Banyuwangi Goes to School. Kalau sebelumnya kita
mendekatkan diri dengan aparatur karena bagian ujung tombak proses, kita di tahun lalu kita mendekatkan diri pada institusi sekolah-sekolah menengah atas atau menengah kejuruan kelas 3 karena mereka kita lihat sebagai calon angkatan kerja muda, fresh thinking gitu kan, Gen Z ya, Gen Z yang melek teknologi, kita juga mereka memahami tentang proses migrasi dan bahaya perdagangan orang, dan kita berharap mereka menjadi kader-kader yang bisa menjadi corong pemerintah untuk memberantas perdagangan orang di wilayah mereka. Jadi memang kami berharap diseminasi informasi ini bukan hanya BP2MI. Tadi seperti yang kita sampaikan bahwa masing-masing struktur pemerintah punya tugas. Nah, kita dan itu tercantum dalam undang-undang ya, hebatnya tercantum ya. Dalam undang-undang, termasuk kepala desa ya. Termasuk kepala desa, ayo kita kroyok bersama. Termasuk juga pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi juga punya tanggung jawab terhadap ini, dan juga ada peran serta masyarakat juga diperbolehkan dalam hal ini. Termasuk Pak Topan gini ya. Nah, ini Mas penting. Ali, Mas Topan ini adalah contoh-contoh konkret yang alhamdulillah kami melihat beliau bisa sukses. Ini juga kebanggaan buat pemerintah. Karena calon mantan pekerja migran yang bisa memberdayakan masyarakatnya dan turut serta membantu pemerintah. Turut serta membantu pemerintah. Ya, karena ya beliau ini juga counterpart kita, informasi-informasi kadang kita belum dapat dari beliau kita dapatkan, atau sebaliknya. Atau misalnya ada kesulitan-kesulitan di lapangan yang kita mohon bantuan untuk penyelesaian, kita juga libatkan rekan-rekan, Mas Topan dan juga teman-teman lainnya. Oke, luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk Mas Iqbal. Mas Topan, bisa diceritakan terakhir ini yang paling dramatis apa yang didampingi hari per hari ini, per 1 bulan terakhir lah? Dalam 1 bulan terakhir, tapi kalau tidak lengkap rasanya kita singkat saja. Jadi kita pendampingan itu multifungsi ya, terutama dari karakter teman-teman pekerja migran di Indonesia. Bahkan ini adalah untuk menjaga nama baik Banyuwangi khususnya. Ada perilaku-perilaku yang tidak bagus kadang-kadang dilakukan oleh teman-teman pekerja migran Indonesia. Ada beberapa kasus yang telah kita advokasi dan kita tangani. Misalkan kadang-kadang mereka yang mengupload video itu terlalu vulgar, bahkan sampai ada yang telanjang, bahkan ada yang menghina pokoknya warga Banyuwangi. Dan itu langsung kita tangani atas permintaan teman-teman di sana. Jadi teman-teman pekerja migran Indonesia itu langsung kontak kita baik lewat inbox maupun WA. Mas, ini ada warga Banyuwangi yang telanjang, ngisi-ngisi nih mas, arek sitok ngerusak kabeh iki, sampean tangani. Akhirnya saya tegur, akhirnya saya berkunjung ke rumahnya, karena dia tidak meminta maaf ataupun tidak akan mengulangi lagi. Setelah saya sampai di rumahnya, ternyata orang tuanya sangat tua sekali dan kita tidak bisa ngomong apa-apa selain saya sahabatnya. Dan alhamdulillah dia meminta maaf dan akhirnya tidak mengulangi lagi. Itu yang satu daerah kita enak. Ada peristiwa beberapa saat lalu itu yang viral, kita berseteru dengan PMI Hong Kong, asal Kediri malahan. Sama-sama PMI ya, iya. Banyuwangi musuh. Jadi PMI tersebut itu sangat vulgar sekali, bahkan pokoknya menantang warga Banyuwangi, menjelek-jelekkan warga Banyuwangi. Jadi serta-merta saya harus pergi ke Kediri. Dan kita juga sampai Kediri ketemu keluarganya, alhamdulillah juga akhirnya clear. Dan untuk beberapa bulan ini Mas Samsul bersama Garda BMI Banyuwangi, saya sebagai koordinator advokasi Garda BMI Banyuwangi, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada, terutama pemulangan jenazah. Jadi sangat banyak sekali. Jadi kenapa kita harus mengadvokasi pendampingan pemulangan jenazah? Karena banyak sekali keluarga yang tidak paham betul tentang proses pemulangan. Dan terutama wabil khusus kami sangat mendampingi tersebut
agar supaya keluarga tersebut terhindar dari oknum-oknum nakal. Calo-calo itu tadi ya. Iya, bukan calo-calo malahan. Ada oknum-oknum nakal yang bahwasanya mengatakan mendekati keluarganya bahwasanya jenazah ini bisa pulang jika ada biaya. Jadi bukan hanya orang yang hidup ya diobjek ya, orang yang sudah makanya meninggal kita juga kasihan, dijadikan ya. objek ya. Kami sangat kasihan sekali. Garda BMI Banyuwangi langsung jika mendapatkan informasi baik informasi dari Pak Iqbal maupun dari kita jejaring dari luar negeri, kita langsung cross check dulu. Kita tawari ke keluarganya, apakah Bapak Ibu bersedia didampingi oleh kami Garda BMI dengan persyaratan Anda nanti tidak mengeluarkan serupiah pun, 0 rupiah. Hebat, Karena hebat. memang ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah seperti dalam amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tadi. 0 rupiah itu dihitung dari mana Mas? Dari Malaysia misalnya? Iya. Sampai Jadi di kebanyakan rumah ya? Kalau Malaysia sendiri kami sangat jarang. Kebanyakan yang sering kami tangani itu dari Taiwan, Hong Kong, Singapura. Karena linknya dengan teman-teman itu langsung terkontak di sana dan permasalahannya itu lebih enak untuk proses pemulangannya. Ya, jadi kita nanti melapor cross check ke keluarganya bahwasanya itu keluarganya itu benar. Kita lapor ke BP2MI ke Pak Iqbal dan nanti government to government. Ya. Jadi kita hanya mendampingi untuk keluarga pergi ke balai desa untuk meminta surat permohonan pemulangan jenazah. Jadi kalau ada satu kasus misalnya di Banyuwangi, katakanlah di Yosomulyo, Iya. ada satu yang meninggal, Ya, posisi keluarga seharusnya menunggu di rumah atau Mas Topan bawa ke Surabaya gitu Mas? Ya. Kalau jadi begini, misalkan ada salah satu warga pekerja migran Taiwan meninggal berdomisili di Yosomulyo. Kita mendapatkan informasi, langsung kita cross check ke keluarganya. Tolong nomor HP-nya, alamatnya, kita langsung berkunjung. Nah, kita tanyakan, kadang-kadang keluarga belum tahu, kadang-kadang keluarga sudah tahu. Apakah betul ini keluarga Bapak Ibu? Betul. Nah, kira-kira selanjutnya apakah ingin dipulangkan? Iya. Apakah ingin didampingi oleh kami Garda BMI? Kadang-kadang mereka juga kebingungan, Garda BMI apa? Oh. Kami jelaskan, takutnya kami ini lembaga swadaya masyarakat yang nantinya bukan mengatasi masalah tapi malah menambah masalah. Jadi konsep penggadeannya hilang Ya. berarti ya. Jadi kita tawarkan bahwasanya kami membantu dengan lillahi ta'ala, kita bergerak di sosial. Jadi gitu ya pemirsa JTB di Banyuwangi ternyata namanya apa LSM-nya? Garda? Organisasinya Garda BMI Banyuwangi. Garda BMI Banyuwangi. Misalnya ada warga Banyuwangi yang ada kesulitan, tidak hanya persoalan meninggal dunia, tapi persoalan lain, ternyata Mas Topan dan kawan-kawan ini lillahi ta'ala ya. Sekali lagi lillahi ta'ala ingin membantu yang terbaik untuk pekerja migran Indonesia Banyuwangi. Sekali lagi aplaus untuk Mas Topan dan kawan-kawan. Mas Topan, Pak Iqbal dan Mas Ali sebenarnya kita ingin berlama-lama, tapi kode dari produser kelihatannya harus sudah diakhiri karena memang kita full 1 jam diskusi kita dan mungkin nanti ada lain waktu dan lain kesempatan kita ingin lebih dalam lagi. Bisa saja nanti kehadiran mereka adalah kehadiran orang yang pernah ke luar negeri, jadi lebih banyak testimoninya biar Mas Iqbal juga bisa mengelaborasi apa yang terjadi di lapangan. Yang terakhir ada waktu 1 menitan untuk closing statement dimulai dari Mas Ali Muntahar. Kalau tadi dari sini awalnya, nanti berarti dari situ kita mulai dari Mas Ali. Silakan Mas Ali, ada waktu 1 menit. Baik, saya berharap pemerintah juga serius untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar calon pekerja migran itu benar-benar paham, mengerti sehingga mereka prosesnya kalau bisa berangkat sendiri mandiri begitu. Tidak lagi menggunakan pihak-pihak kedua atau ketiga begitu. Oke, aplaus untuk Mas Ali ya. Mas Topan, closing statement 1 menit, silakan. Ya.
sebuah ketulusan hati tentunya berasal dari seseorang yang menjadi pelaku langsung dan mengalaminya langsung. Dan alhamdulillah saya dipercaya ini bisa kampanye sedikit ya. Boleh ya. Dan alhamdulillah saya dilamar oleh salah satu partai besar Banyuwangi, Partai Kebangkitan Bangsa, berangkat dari Garda PMI Banyuwangi untuk memberikan pendampingan yang lebih maksimal dan lebih luas. Waduh, luar biasa. Dan untuk kemaslahatan pekerja migran Banyuwangi, saya dicalonkan menjadi calon legislatif dari DPRD Banyuwangi dari PKB Banyuwangi. Nomor urut berapa, Mas? Belum. Oh, belum. Ya. Ya mudah-mudahan kita doakan ya, ini tugas niatnya mulia. Kalau menjadi wakil rakyat tidak lupa dengan PMI ya, Mas ya. Justru kita akan lebih maksimal lagi untuk memberikan pendampingan karena kita pelaku langsung dan kita bisa merasakan langsung pahit getirnya PMI. Iya, berarti kalau diingkari kita tinggal muter JTV gitu kira-kira begitu. Mas Iqbal terakhir? Baik. Jadi sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Demikian juga BP2MI. Kami senantiasa hadir apabila pekerja migran Indonesia membutuhkan kami. Jangan takut karena kami ada di Banyuwangi juga. Pekerja migran bisa datang ke kantor kami. Kantor kami ada di sebelah timur DPRD Banyuwangi. Silakan, dan satu hal lagi, hati-hati terhadap bujuk rayu calo. Karena yang namanya calo-calo itu bergentayangan di mana-mana dan pasti berdampak kerugian pada Anda semua. Jadi bekerjalah dengan resmi, berangkat secara prosedural, insya Allah aman, amanah, dan sukses sampai akhir nanti. Terima kasih. Tagline-nya apa biasanya? Tagline-nya BP2MI? Bersih melayani dengan nurani. Waduh, luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi diskusi kita 1 jam bersama para narasumber kita. Ada Mas Iqbal, ada Mas Tovan, juga Mas Ali Muntahar. Tentu diskusi ini tidak bisa sempurna, artinya segala persoalan bisa dituntaskan pada malam hari ini. Tapi setidaknya diskusi pada malam hari ini bisa memberikan edukasi, pendidikan yang baik, pencerahan yang baik kepada masyarakat Banyuwangi, khususnya pada para keluarga PMI, pekerja migran Indonesia, agar bisa berangkat dengan tenang dan menghasilkan rezeki yang barokah fitini waktunya wal akhirah. Terima kasih, kita bertemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.